Manhwa atau biasa yang kita sebut webtoon adalah sebuah komik digital yang berasal dari Korea Selatan. Secara esensial, komik Korea atau manhwa ini hanya memiliki 4 jenis tema yang sangat amat sering dipakai sampai overuse, seperti dungeon, kerajaan, street fight, dan murim. Bisa dibilang 4 tema ini pasaran lah. Dan enggak banyak manhwa atau webtoon yang berani keluar dari 4 basic story ini dan membuat tren yang baru. Ya walaupun demikian ceritanya tetap worth it untuk dibaca dan gue fine-fine aja karena itu dikemas dengan variabel, kreatif, dan cooking. So nggak pakai lama, ini dia 7 rekomendasi manhwa yang high recommended. Oh ya, by the way, ini video rekomendasi part 2. Jadi kalau kalian belum nonton part 1-nya, nonton dulu gih. Oke, yang pertama dari Reincarnation of Suicidal Battle God. Reincarnation of Suicidal Battle God adalah manhwa yang diterbitkan pada tahun 2021 kemarin dan ini merupakan salah satu mahakarya dari Cheongdam. Untuk sinopsisnya sendiri ngeritain tentang kisah seorang pemuda yang bernama Zephyr yang dulunya merupakan manusia terakhir yang ngelawan kebusukan dan penindasan di muka bumi akibat ulah para dewa. Dia mati setelah duel habis-habisan ngelawan Raja Iblis Tartarus, sang dewa kehancuran. Tapi nasib Zephyr nggak berakhir begitu aja, men. Para dewa yang anggap pertempurannya menghibur memberinya kesempatan kedua dan dia dikirim waktu 10 tahun ke masa lalu saat dia masih menjadi budak yang lemah. Dari segi cerita ya gue suka. Ya emang konsep ceritanya mainstream kayak manhwa lain, dimana MC diberikan kesempatan kedua. Tapi yang buat nih manhwa beda, ceritanya nggak fokus ke balas dendam doang, men. Tapi ngecangkup berbagai elemen sehingga membuat cerita lebih detail. Dan untuk gambarnya, pakai nanya, ini sekelas solo leveling tapi lebih dark. Contohnya kayak warna darah yang lebih menyala pekat dan tentu aja art pertarungannya epic parah. Dari episode pertamanya aja kita udah tahu seperti apa MC-nya. Punya wajah tampan, keren, berambut putih dan kekar. Dan itu sejalan dengan sifat yang cerdas, licik dan kuat. Anti naif lah pokoknya. Dan untuk hero-nya sendiri, fuck sih. Biasanya hero dari cerita shonen pasti PMC-nya lemah atau apalah, tapi ini enggak, men. Dia ikut andil dalam sebagian besar cerita. Punya paras cantik, berstatus putri dan kuat. Kurang apa lagi coba? Namanya Altair. Ya intinya nih putri masuk ke kategori waifu material. Dan ini beberapa scene yang mungkin membuat kalian tertarik. Oke, yang kedua ada I Obtain a Mythic Item. Nah, ini high recommended banget sih. Dimana mana ini punya circle genre yang gue rasa kebanyakan orang bakal suka. Actionnya dapat, petualangan, magic, fantasy, dan ada romance-nya tipis-tipis. Manhwa ini bisa dibilang masih hangat karena dirilis tahun kemarin. Manhwa ini merupakan suatu mahakarya yang ditulis oleh Jung Seon Yul dan diilustrasikan oleh Hess. Untuk sinopsisnya nyeritain tentang seorang pemuda yang menyedihkan bernama Min Jae-hoon yang kembali ke kehidupan dulunya setelah dibunuh oleh bapaknya sendiri, men. Mukjizat ini ia dapat setelah mendapatkan item tingkat mythic yaitu mata milik Odin saat ia sedang melakukan misi. Dulunya pohon Yggdrasil merupakan pohon di dunia mitologi Nordik yang tiba-tiba muncul ke bumi dan bersama dengan hal itu datanglah para demonic creature yang menghancurkan si isi bumi. Tapi itu juga sebanding dengan ada beberapa manusia yang juga diberikan kekuatan untuk melawan balik. Dan Min Jae-hoon yang merupakan salah satunya menyesal karena pernah memilih pilihan yang salah yang membuat hidupnya hopeless. Dan di kehidupan keduanya ini ia nggak akan ngulangin kebodohannya dulu dan menjadi kuat agar bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi termasuk ibunya sekaligus membalas dendam ke bapaknya sendiri yang telah membunuhnya. Ya emang harus sih. So far ceritanya udah bagus banget dan gue suka sama protagonisnya yang pintar, cerdik dan kejam. Sama musuh-musuhnya, terus gambarnya juga udah bagus dan ini beberapa scene yang mungkin membuat kalian tertarik, guys. Dan yang ketiga ada Academy's Undercover Professor. Academy's Undercover Professor adalah manhwa yang terbit pertama kali pada tahun 2002 silam, guys. Dan salah satu karya populer Sharon Tana yang juga diilustrasikan oleh WEG. Seperti judulnya, nih komik bercerita tentang profesor yang bernama Luger Chris yang biasanya profesor identik dengan sosok yang kaku dan cenderung old man, tapi itu nggak berlaku sama nih komik, bro. Luger Chris merupakan sosok profesor jenius yang punya paras tampan yang bikin melting. Pada dasarnya identitas profesornya ini adalah palsu. Ya mirip-mirip sama Siloid di Spy X Family yang bisa gonta-ganti identitas. Tapi bedanya dia bukan spy melainkan profesor untuk saat ini. Ya itu terjadi karena ada peristiwa yang tak terduga sehingga memaksanya menjadi profesor dan keterusan sampai sekarang, anjir. Mirip isekai di mana nih MC-nya dulu merupakan orang Korea yang mati ketabrak dan hidup kembali ke dunia baru yang penuh dengan magis. Dia terlahir tanpa bakat, tapi berkat pengetahuannya dulu membuatnya selangkah lebih maju. Dan yang betunik mungkin lagi nggak hoki kali ya. Identitas yang dia pakai saat ini adalah identitas profesor dari seorang bangsawan runtuh yang ikut sindikat gelap yang merupakan musuh dari akademi tempatnya mengajar. Ya pasti dong dia bekerja lebih keras, lebih ekstra agar tidak dicurigai oleh kedua pihak. Karena kalau ada yang salah bisa-bisa nyawa taruhannya. Dan ini beberapa scene yang mungkin membuat kalian tertarik, bro.
Dan yang keempat ada Villain to Kill. Kalian bosan dengan karakter utama yang baik, care, dan menyelesaikan masalah dengan talk no jutsu? Wait, mungkin kalian suka sama yang satu ini. MC-nya sendiri adalah seorang penjahat atau villain. Karakter utama dari manhwa ini bernama Keishin yang dulunya merupakan psyker top dengan atribut kekuatan api. Karena perkembangan kekuatannya yang cepat membuat koleganya iri, dan akhirnya koleganya ini membuat rencana untuk membunuhnya. Dan itu berhasil. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba ia terbangun ke tubuh yang berbeda, bro. Ia terbangun ke tubuh anak asal Korea yang dimana anak ini sering banget dibully sama teman-temannya. Nah, dari sini dia mulai beradaptasi dengan tubuh barunya dan berencana balas dendam ke orang-orang yang bunuhnya dulu dan membalas dendam si pemilik tubuh ke orang-orang yang bulinya. Dan untuk melakukan itu ia menjadi villain, bahkan punya grup sendiri dan dia jadi bosnya, bro. Nah, lagi-lagi ceritanya udah bagus, beda dari cerita dan gambar itu udah bagus, apalagi ini MC udah punya tujuan, ya tinggal cooking aja. Konsep ceritanya juga udah bagus, dimana para penjahat dipanggil villain dan peacemaker adalah musuh dari para villain ini yang merupakan pelindung dan penyelamat umat manusia. Ya, walaupun mereka dianggap pelindung umat manusia, tapi tetap aja pasti ada oknum yang kelakuannya kayak villain, korup, saling menjatuhkan, ya contohnya kayak yang dialami MC dulu, dibunuh sama koleganya sendiri. By the way, ini manual chapternya udah banyak, ya hampir 100-an kalau nggak salah, dengan 2 season. Kalian bisa baca di website kesukaan kalian, dan ini beberapa scene yang mungkin membuat kalian tertarik. Yang kelima ada S-Tier Class Suicide Hunter. Berlebihan gak sih kalau nih komik gue kasih rating 9/10? Ya bagaimanapun juga harus jelas kalau emang nih komik benar-benar ngibur banget. Dan kalian suka manual yang vibe ceritanya mirip Solo Leveling, mungkin ini salah satunya, S-Tier Class Suicide Hunter. Sesuai dengan judulnya nih, komik bercerita tentang Kim Gongjang dimana dia punya kekuatan mirip Subaru di anime ReZero. Dia bisa kembali ke masa lalu dan menjadi satu-satunya orang yang mengingat apa yang terjadi. Tapi di sini perasaannya agak berbeda, bro. Kalau Subaru kan dia enggan untuk mati, tapi untuk Kim Gongjang dia rela mati untuk bisa menjadi kuat. Manhwa ini adalah salah satu manhwa terbaik dengan basic story fantasy yang cukup populer karya Neida dan Shin Noah, dan kemudian diilustrasikan oleh Bill K yang dirilis pada tahun 2022 kemarin. Seperti yang gue bilang, plot cerita di manhwa cukup bagus ya, walaupun mainstream, tapi itu dikemas dengan cara yang sangat menarik, di mana latar belakang dari cerita ini adalah menara, dan setiap lantainya itu punya cerita sendiri-sendiri ya, punya arc masing-masing lah. Pemeran utamanya juga pria yang baik, dia lebih milih menyelamatkan ketimbang bunuh, tapi itu nggak bakal membuat lu boring saat membacanya, men. Ya walaupun pas di awal-awal kalian mungkin ngerasain hal itu, tapi kalau kalian bisa bertahan, gue yakin kalian baru nemu apa yang membuat di manhwa menarik. Chapternya udah banyak, dan di last chapternya si MC sudah menikah, dan damn, istrinya material waifu banget sih. Dan yang keenam ada Lazy Prince Become a Genius. Ya bisa dibilang ini salah satu manhwa underrated bagi sebagian orang. Ya emang di awal-awal ini rada-rada ngebosenin karena sifat MC yang hopeless. Ya wajar sih karena dia nggak tahu tujuannya apa. Tapi jangan khawatir, karena semakin jauh kalian bacanya, kalian bakal nagih sama ceritanya. Ini manhwa Zero to Hero, di mana MC-nya bekerja keras untuk menjadi kuat. Bahkan dalam mimpinya sekalipun dia masih tetap berlatih. Damn nggak tuh. Manhwa ini dirilis pada tahun 2021 kemarin dan masih berlanjut sampai sekarang. Bercerita tentang pemuda bernama Airen Pereira yang kerjanya cuma turu. Alasannya kayak gitu karena pengen lari dari kenyataan, dan akibat hal tersebut orang-orang mengejeknya sebagai pecundang. Lalu suatu hari di dalam mimpinya dia melihat seorang pendekar pedang. Karena gak berbakat, si pendekar dalam mimpinya ini cuma mengayunkan pedangnya doang. Dan itu ia lakukan selama beberapa dekade, man. Damn. Nah, akibat dari mimpinya ini ia merasa termotivasi dan mencoba merubah hidupnya dengan mengikuti apa si pendekar misterius itu lakukan. Setiap hari Airen latihan tanpa henti sambil mencari tahu siapa sebenarnya sosok pria dalam mimpinya itu. Dari sini cerita mulai berubah, yang awalnya agak boring menjadi exciting. Banyak musuh kuat yang akan ia lawan, dan anjir itu digambar dengan rapih, epic, dengan penggambaran yang gila sih. Pokoknya nih manhwa keren lah, dari cerita, grafis, dan setiap karakternya cool. Apalagi baik net, lebih lagi vibes MC mirip Asta Black Clover. Mereka sama-sama pengguna pedang besar dan pekerja keras, tapi syukur Airen lebih baik karena nggak annoying kayak Asta. Dan yang terakhir ada Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound. Anjir, namanya ribet banget. Sesuai dengan judulnya, ini manhwa bercerita tentang balas dendam, dan vibe ceritanya mirip dengan Sword Master Younger Son, di mana mereka terlahir dari keluarga terpandang. Kisah ini bercerita tentang seorang pria bernama Fakir. Dia adalah anjing dari keluarga bangsawan Baskerville, keluarganya sendiri. Ia sangat setia ke keluarganya, namun kesetiaan itu berubah menjadi pengkhianatan. Ia dipitnah, dihakimi, dan dieksekusi publik. Nah, entah apa yang terjadi, si Fakir ini kembali ke kehidupannya dulu saat menjadi anak kecil. Nah, dari sini MC memulai siasatnya akan balas dendam ke keluarganya sendiri, terutama si Hugo, pemimpin klan sekaligus ayahnya sendiri. Ya walaupun konsep ceritanya sama, tapi lagi-lagi komik ini keren banget asli, dan gue masih baca setiap hari Senin. Cara pengemasan ceritanya udah bagus. Di sini MC bertindak seolah-olah tunduk ke keluarganya sendiri, tapi mereka nggak tahu kalau si Fakir ini pengen banget ngebabat habis keluarganya. Dan masalah gambar jangan ditanya, men, karena manhwa ini diadaptasi oleh studio yang garap Solo Leveling, dan ini beberapa scene yang mungkin kalian suka.